Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rahmawati dengan NIM 0603 1282328034. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah berita terkait dengan materi analisis laba maksimum pada pasar monopoli untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Baik, jadi berita yang akan saya bahas dan saya analisis pada kali ini yaitu terkait dengan kendala kinerja PLN berasal dari kesulitan pendanaan. Kemudian akan kita kaitkan dengan materi yaitu analisis laba maksimum pada pasar monopoli. Pada berita tersebut dijelaskan bahwa PLN menghadapi kendala utama berupa kesulitan pendanaan karena tarif listrik yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya operasional. Saat ini tarif listrik rata-rata sebesar 656 per kilowatt, sementara biaya produksi mencapai 1122 per kilowatt. Selisih ini harus ditutupi oleh subsidi dari pemerintah. Namun, subsidi ini hanya menutupi biaya operasional dan tidak cukup untuk mendukung investasi baru yang dibutuhkan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu pemerintah harus memberikan subsidi atau menaikkan tarif listrik agar memiliki margin keuntungan yang cukup untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan investasi. Dari sedikit pembahasan tadi, ternyata berita tersebut sangat relevan dengan materi analisis laba maksimum pada pasar monopoli. Mengapa demikian? Karena PLN itu merupakan salah satu contoh pasar monopoli sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Dan PLN merupakan perusahaan monopoli yang menghadapi masalah dalam mencapai keseimbangan antara tarif listrik, biaya operasional, dan keuntungan untuk mendukung investasi. Dalam pasar monopoli, laba maksimum tercapai saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi, pada berita ini menunjukkan bahwa PLN tidak mampu mencapai kondisi tersebut karena tarif listrik rata-rata yang ditetapkan pemerintah sebesar 656 per kilowatt lebih rendah dari biaya produksi yang mencapai 1122 per kilowatt. Hal ini menyebabkan PLN tidak mampu mencapai laba maksimum dan hanya bergantung pada subsidi pemerintah untuk menutupi biaya operasional. Sayangnya, subsidi tersebut tidak cukup untuk mendukung investasi baru, sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan bisnis dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Dari analisis tadi, dapat kita ketahui bagaimana kondisi PLN yang beroperasi sebagai perusahaan monopoli menghadapi kesulitan dalam mencapai laba maksimum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendala pendanaan PLN tersebut, yaitu yang pertama, tarif listrik yang tidak sesuai dengan biaya operasional. Tarif rata-rata listrik yang diberlakukan sebesar 656 per kilowatt jauh lebih rendah dibandingkan biaya operasional sebesar 1122 per kilowatt. Perbedaan ini menciptakan defisit yang signifikan dalam pendanaan operasional PLN. Defisit ini harus ditutupi melalui subsidi pemerintah, yang artinya PLN tidak dapat menjalankan operasionalnya secara mandiri tanpa dukungan fiskal. Yang kedua, ketergantungan pada subsidi pemerintah. Karena tarif yang berlaku lebih rendah daripada biaya operasional, PLN sangat mengandalkan subsidi dari pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut. Tanpa subsidi, PLN tidak mampu menutupi biaya produksi listrik. Yang ketiga, kebutuhan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi, PLN memerlukan investasi rata-rata sebesar 73,297 triliun per tahun. Angka ini sangat jauh di atas kemampuan pendanaan internal PLN yang hanya sebesar 12,272 triliun. Kesenjangan yang besar ini menyebabkan PLN harus mencari sumber pendanaan lain. Yang keempat, minimnya margin keuntungan. PLN tidak memiliki margin keuntungan yang memadai karena pendapatan dari tarif listrik yang rendah hanya cukup untuk menutupi sebagian kecil biaya operasional. Tanpa margin, PLN kesulitan untuk meningkatkan kapasitas dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus-menerus meningkat. Yang kelima, keterbatasan anggaran pemerintah. Jika anggaran pemerintah terbatas, subsidi yang diberikan kepada PLN juga akan berkurang, sehingga PLN menghadapi risiko tidak dapat menutupi biaya operasional dan investasi yang diperlukan. Dalam situasi ini, PLN akan semakin bergantung pada pinjaman untuk tetap dapat beroperasi, yang meningkatkan beban utang. Kendala pendanaan yang dihadapi PLN ini juga berdampak pada berbagai aspek penting, yaitu yang pertama, PLN mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional karena terbatasnya pendanaan menghambat pembangunan pembangkit listrik baru, sementara permintaan listrik terus meningkat. Yang kedua, keterbatasan investasi, menyebabkan infrastruktur kelistrikan seperti jaringan transmisi dan distribusi tidak dapat ditingkatkan, sehingga sejumlah wilayah tetap kekurangan akses listrik.
Yang ketiga, ketidakpastian keberlanjutan operasional PLN menjadi ancaman karena ketergantungan pada subsidi pemerintah tidak selalu terjamin, mengingat anggaran yang terbatas. Selain itu, pengurangan subsidi berpotensi memaksa kenaikan tarif listrik, yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan industri. Kondisi ini berdampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi nasional, karena masalah kelistrikan menghambat aktivitas bisnis dan investasi, sehingga mengancam keberlanjutan sektor kelistrikan dan stabilitas ekonomi di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penyesuaian tarif listrik. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif listrik secara bertahap agar lebih mencerminkan biaya operasi. Ini akan mengurangi ketergantungan pada subsidi dan memberikan margin kepada PLN untuk meningkatkan investasi. Yang kedua, optimalisasi subsidi. Jika subsidi tetap diperlukan, pemerintah harus mengalokasikan subsidi secara lebih efisien, misalnya hanya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional PLN. PLN perlu meningkatkan efisiensi internal, seperti mengurangi losses dalam transmisi dan distribusi, sehingga mengoptimalkan pembangkit listrik agar biaya produksi dapat ditekan. Yang keempat, menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada investor swasta untuk berinvestasi dalam sektor kelistrikan, seperti jaminan kelayakan proyek atau pengurangan risiko investasi. Yang kelima, diversifikasi sumber pendanaan. PLN dapat mencari alternatif pendanaan seperti melalui penerbitan obligasi atau kerjasama dengan pihak swasta, sehingga ketergantungan pada pinjaman berkurang. Dan yang terakhir, pengembangan energi terbarukan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan energi terbarukan yang cenderung memiliki biaya operasional lebih rendah dalam jangka panjang, sehingga dapat mengurangi biaya produksi listrik. Dari analisis tadi, kita dapat mengetahui bahwa kinerja PLN pada pasar monopoli menunjukkan bahwa perusahaan ini menghadapi tantangan besar dalam mencapai laba maksimum akibat tarif listrik yang lebih rendah dari biaya produksi. PLN sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk menutupi biaya operasional. Namun, subsidi ini tidak mencukupi untuk mendukung investasi baru yang diperlukan. Demikianlah pembahasan dan analisis berita dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.